Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit bahas tentang serbuk biru yang looks-nya bagus tapi mematikan. Kalian mungkin bisa bayangin ya, bahwa suatu hari itu ada dua orang yang nemuin sebuah mesin tua di tempat terbengkalai gitu, di bekas rumah sakit terbengkalai. Dan mesinnya ini kelihatannya rusak ya, berkarat. Tapi nggak ada penjagaan di sekitar situ dan nggak ada tanda bahaya yang jelas. Ada sih sebenarnya kayak tanda si radioaktif itu, tapi mungkin pada saat itu orang-orang di sana masih belum ngeh bahwa itu adalah tanda bahaya. Jadi buat mereka yang lihat hal ini tuh kayak ya udah barang rongsokan biasa aja, yang mungkin suatu saat itu bisa dijual buat dapet uang kan gitu. Tapi mereka nggak tahu bahwa benda tua itu ternyata justru nyimpan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekedar racun. Ini tuh lebih mengerikan dibanding virus. Dan bahkan gak bisa dilihat sama mata. Gak punya bau, gak punya suara. Tapi justru perlahan-lahan, diam-diam bisa bunuh siapapun yang menyentuhnya. Yang paling aneh apa? Benda ini justru terlihat indah. Looks-nya bagus. Jadi di dalam mesin itu ada sebuah serbuk, warnanya biru terang, glow in the dark. Pokoknya cantik banget. Jadi bentukannya tuh mirip serbuk kristal yang ada di film-film sci-fi lah gitu. Lihat hal ini otomatis bikin anak-anak penasaran dong. Orang-orang dewasa aja kagum gitu liatnya, karena looks-nya yang bagus. Terus ada juga yang bahkan bawa serbuk ini tuh sengaja buat dipamerin ke tetangga. Udah gitu dibagi-bagi sama keluarga mereka. Karena nggak ada satupun yang sadar kalau benda cantik itu ternyata adalah salah satu material radioaktif yang paling berbahaya di dunia. Dan ketika pemerintah akhirnya sadar nih apa yang sedang terjadi, ya udah terlambat. Karena satu kota itu udah berubah jadi zona kontaminasi. Ratusan orang jelas terkena paparan radiasi. Rumah-rumah harus dihancurin, barang-barang harus dibakar supaya nggak menyebar lagi. Dan beberapa korban ini ngalamin efek yang mengerikan. Ini ceritanya bukan tentang film, ini bukan cerita tentang zombie, ini juga bukan sekedar teori konspirasi, tapi ini benar-benar terjadi. Ini adalah kisah nyata tentang salah satu kecelakaan radiasi paling mengerikan dalam sejarah dunia. Ini adalah insiden Goiânia di Brazil tahun 1987. Dan percaya deh, setelah kalian tahu cerita lengkapnya tentang ini, mungkin kalian kalau misalnya lihat ada barang terbengkalai, itu kalian gak akan langsung asal comot lagi. Pandangan kalian akan berbeda terhadap barang-barang terbengkalai. Mungkin bakal jauh lebih hati-hati. Oke, sebelum kita masuk ke tragedinya nih, kita harus kenalan dulu sama tempat kejadian perkaranya. Namanya Goiânia. Ini adalah sebuah kota di negara Brazil. Kalau sekarang sih Goiânia ini termasuk salah satu kota besar ya, yang udah rame, yang udah modern, dan juga bisa dibilang salah satu pusat perdagangan juga. Tapi kalau kita balik lagi ke tahun 1987, kota ini sebenarnya lagi menuju berkembang pesat. Penduduknya ini semakin banyak setiap tahunnya. Pembangunannya juga jalan terus. Tapi ya kayak banyak kota berkembang yang lain lah gitu. Kadang ada aja gitu ya sesuatu yang ketinggalan. Kadang ada aja sesuatu yang terbengkalai. Salah satunya adalah bangunan kosong. Selalu ada aja proyek yang mangkrak, selalu ada aja gedung terlantar atau bekas-bekas gitulah. Dan ternyata salah satu bangunan kosong inilah yang nantinya justru bakal jadi biang kerok, jadi sumber bencana. Ini bermula dari sebuah klinik radioterapi yang udah lama terbengkalai. Namanya Instituto Guianaio de Radioterapia atau disingkat IGR. Nah, tempat ini tuh dulunya dipakai buat terapi pasien kanker.
Jadi kalau kalian belum familiar, radioterapi itu adalah metode pengobatan kanker ya yang pakai radiasi gitu untuk ngebunuh sel-sel kanker. Nah, di klinik ini itu ada sebuah alat medis yang gede banget, yaitu mesin radioterapi. Kelihatannya sih kayak cuman alat rumah sakit biasa lah. Tapi ternyata di dalam alat itu tuh tersimpan material radioaktif yang luar biasa kuatnya. Namanya cesium-137. Dan ini penting banget buat kita pahami, karena tanpa ngerti apa itu cesium-137, kita juga nggak bakal ngerti kenapa tragedi ini tuh bisa parah banget efeknya. Jadi gini ya, kalau ngomongin radiasi ini, banyak orang tuh langsung mikir, oh bom nuklir. Padahal sebenarnya radiasi itu ada di sekitar kita. Sinar matahari itu ada radiasinya. X-ray di rumah sakit jelas ada radiasinya. Bahkan bumi juga punya radiasi alami. Tapi masalahnya ini bukan sekedar kayak ada radiasi, bukan ya. Masalahnya adalah seberapa besar dosisnya, seberapa besar yang akan berpengaruh. Nah, si cesium-137 ini beda levelnya. Cesium-137 adalah material radioaktif hasil sampingan reaktor nuklir. Dan biasanya ini tuh dipakai untuk kebutuhan medis atau industri. Jadi kalau di dunia kedokteran waktu itu, cesium-137 ini tuh dipakai di si mesin radioterapi itu untuk ngebantu ngehancurin jaringan kanker. Tapi kalau materialnya ini keluar dari pengamannya, ada pengaman di dalamnya. Nah, di situ mimpi buruknya dimulai. Karena paparan radiasi tinggi itu bisa ngerusak tubuh manusia dari dalam. Nggak disadari. Dan yang bikin serem ini tuh seringkali korbannya yang nggak langsung sadar. Jadi awalnya kayak cuman pusing, berefeknya, mual, tiba-tiba lemes, nggak bergairah, kulit mulai kerasa aneh. Kayak masuk angin biasalah. Ada sesuatu yang berubah di dalam tubuh. Kayak ngerasa masuk angin, kayak ngerasa jet lag, atau kayak keracunan makanan gitu-gitu. Jadi otomatis banyak orang tuh nggak sadar kalau mereka sebenarnya lagi terpapar zat mematikan yang luar biasa berbahaya. Nah inilah yang terjadi di Goiânia. Masalah berikutnya adalah sistem keamanan yang gagal total. Jadi ceritanya nih, klinik radioterapi tadi itu tuh sempat pindah lokasi karena bisa dibilang kayak sengketa kepemilikan gedung lah. Masalah hukum, masalah administrasi kayak gitu-gitu, pokoknya ribet. Tapi gara-gara konflik itu justru malah timbul masalah yang fatal, yaitu mesin radioterapi yang lama. Ini tuh malah ditinggalin gitu aja. Yap, kalian nggak salah dengar. Jadi sebuah alat yang menyimpan bahan radioaktif itu tuh dibiarin di bangunan kosong tanpa penjagaan yang serius. Nggak ada pengamanan maksimal, tanpa pengawasan yang benar. Padahal apa? Kalau paham, di dalamnya itu ada sesuatu yang bisa ngebahayain satu kota kan gitu. Coba bayangin deh, kayak ada brankas gitu kan, isinya bahan super berbahaya, tapi ya udah ditaruh aja gitu di rumah kosong yang bisa semua orang masuk, bisa diakses sama siapapun. Yang lebih parah lagi, banyak warga sekitar ini tuh bahkan nggak tahu kalau tempat penyimpanan itu tuh sesuatu yang berbahaya gitu. Jadi buat mereka, ya itu cuma gedung tua aja, tempat terbengkalai, emang tempat yang udah lama kosong, tempat yang rusak, yang udah nggak dipakai. Jadi orang-orang ya dengan leluasa bisa masuk situ. Ada juga yang ngejarah besinya buat dijual lagi. Dan kalau kalian tahu ya kondisi ekonomi saat itu, ya bisa dibilang banyak orang miskin hidup dari ngumpulin besi tua. Karena besi memang selalu bisa dijual ya. Rongsokan-rongsokan banyak, barang bekas banyak, apapun lah gitu yang bisa dijual. Jadi mereka bakal mengusahakan dari tempat-tempat yang terbengkalai. Artinya apa? Artinya gedung kosong dengan banyak logam, ya buat mereka itu adalah tambang uang, kan gitu. Cuma sayangnya, ya tinggal nunggu waktu aja. Sampai seseorang akhirnya masuk ke sana, udah gitu ngambil sesuatu yang seharusnya nggak pernah disentuh. Tanggal 13 September 1987, ya akhirnya hari itu datang juga. Ada 2 orang pemulung nih ceritanya, masuk ke bangunan bekas tadi, bekas klinik itu, dan mereka tuh nggak tahu kalau keputusan kecil di hari itu bakal ngubah hidup ribuan orang, satu kota.
dan bisa jadi memulai salah satu bencana radiasi sipil terburuk dalam sejarah modern. Di balik mesin tua berkarat itu ada cahaya biru yang kelihatannya indah. Tapi siapa yang sangka benda itu justru pelan-pelan lagi nyebarin kematian. Tanggal 13 September 1987, hari itu tuh sebenarnya biasa aja. Suasananya juga biasa aja, nggak ada sirine, nggak ada peringatan darurat, nggak ada orang yang sadar kalau sebuah tragedi besar itu baru aja dimulai. Jadi di sebuah bangunan bekas klinik terbengkalai di kota Goiânia, ada dua pria ini masuk ke area gedung kosong. Nama mereka Roberto dos Santos Alves dan Wagner Mota Pereira. Mereka ini bukan ilmuwan, mereka bukan kriminal besar juga, bukan juga orang yang sengaja mau bikin masalah. Mereka cuma dua orang pemulung. Mereka tuh orang biasa yang nyari duit. Mereka nyari barang bekas yang bisa dijual lagi. Nah, di masa itu pekerjaan kayak gini ya bisa dibilang umum banget karena perekonomian sulit. Jadi kalau misalnya ada bangunan kosong nih, biasanya itu bakal ada logam gitu kan, bakal ada kabel besi atau kayak mesin bekas yang bisa dibongkar, udah gitu dijual ke pengepul. Nah, gedung bekas klinik radioterapi ini ya kelihatannya menjanjikan kan. Soalnya gedungnya apa? Udah tua, rusak, sepi juga, nggak ada penjaga, ya artinya apa? Peluang dong. Bisa jadi lahan harta karun. Nah, mereka ini mulai menjelajahi bangunan tersebut. Pintu-pintunya udah rusak, temboknya udah kusam, dan banyak peralatan lama yang terbengkalai. Tapi kemudian, mereka nemuin sesuatu yang menarik perhatian. Ada sebuah mesin besar yang berat, terus udah gitu penuh logam. Kelihatannya mahal dong. Tergiur nggak sih kira-kira bisa dijual nih kan gitu. Kalau dijual sebagai besi tua, si mesin ini, mereka mikirnya lumayan banget bakal dapat berapa duit. Masalahnya, mereka itu nggak tahu apa fungsi mesin tersebut. Jadi untuk mereka, yaitu cuma salah satu alat rumah sakit bekas yang kelihatannya mahal kalau dijual lagi. Padahal itu adalah bagian dari mesin radioterapi lama. Di dalamnya ini ada unit pelindung berbahan timbal yang tebal, dan tersembunyi di pusatnya ada kapsul kecil berisi material radioaktif cesium-137. Jadi sumber radioaktif ini sebenarnya dirancang untuk dipakai secara aman di lingkungan medis selama tetap berada di dalam sistem pelindungnya tadi. Tapi kalau misalnya sistem pelindungnya itu rusak dan materialnya terekspos dikeluarin atau bersentuhan sama orang, itu resikonya bisa sangat berbahaya. Dan masalah besar ya mulai terjadi. Ketika apa? Ketika mereka memutuskan untuk, kayaknya bisa dibongkar nih. Dari sinilah rangkaian keputusan buruk mulai terjadi satu persatu. Mesin itu tuh ternyata sangat berat ya. Bukan sesuatu yang gampang lah gitu untuk dipindahin. Tapi mereka kayak tetap nekat aja karena mereka mikir nilainya juga bakal fantastis. Dengan alat seadanya, mereka usaha copotin si bagian-bagian logamnya. Coba kalian bayangin deh situasinya. Gedung kosong gitu ya, lantainya kotor, debu di mana-mana. Udah gitu ada dua orang nih lagi sibuk ngebongkar alat yang gede banget tanpa tahu isi sebenarnya tuh apa. Mereka mungkin mikir gitu pada saat itu, lumayan nih besinya, bisa dijual. Padahal mereka lagi ngutak-ngatik benda berbahan radioaktif. Dan hal yang paling nyeremin soal radiasi itu adalah kalian gak bisa tahu kalau udah terpapar, kalau udah kena gitu. Karena gak ada alarm alami dari tubuh. Gak ada rasa panas, mendadak gitu ya. Gak ada suara, misalnya awas berbahaya, gak ada. Jadi tubuh tuh tetap kerasanya tuh normal. Sampai kerusakan itu mulai terjadi dari dalam. Setelah susah payah, akhirnya mereka berhasil nih ceritanya bawa bagian dari alat itu. Udah gitu sama mereka dibawa ke rumah untuk dibongkar lebih lanjut. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Pada malam hari setelah mesin ini dibongkar, salah satu dari mereka ini mulai ngerasa gak enak badan.
tubuhnya mulai ngerasa lemas, mual, pusing, udah gitu kayak perutnya ngerasa nggak nyaman, kayak masuk angin lah gimana. Jadi awalnya ya dia nganggapnya ini kayaknya kecapean doang deh, masuk angin kayaknya, karena udah capek atau kayaknya salah makan. Gak ada yang curiga. Ya siapa juga gitu ya yang bakal mikir, wah kayaknya gue abis kena radiasi nuklir nih. Gak ada ya, karena kan ya kurang tahu gitu. Jadi kedengarannya absurd aja gitu kalau misalnya tiba-tiba mikir kayak gitu. Tapi gejala awal paparan radiasi tinggi ini memang sering nipu. Jadi kita nggak pernah tahu gitu ya. Mirip-mirip sama penyakit biasa lah. Makanya si korban ini seringkali ya telat sadarnya. Dan di kasus Goyanoya, ini keterlambatannya ini tuh bikin semuanya jauh lebih buruk. Semakin buruk lagi. Beberapa hari kemudian nih, kondisi mereka tuh makin aneh. Kulit mereka mulai bermasalah. Mualnya nggak hilang, badannya makin drop kerasanya. Tapi anehnya, bukannya berhenti ngebongkar mesin gitu ya mereka tuh. Mereka malah makin penasaran. Karena di dalam alat itu ada sesuatu yang kelihatannya jauh lebih berharga dari sekedar si besi-besi itu. Sesuatu yang kelihatannya kayak komponen paling mahalnya deh gitu. Dan rasa penasaran manusia, si kepo itu, ya kadang lebih kuat kan dari rasa takut. Tanggal 18 September 1987, bagian pelindung mesin ini tuh akhirnya berhasil dibuka lebih jauh lagi. Dan disitulah mereka nemuin benda kecil, bentuknya itu kayak kapsul, dari logam, aneh, berat, tapi kelihatannya penting. Mereka nggak tahu kalau benda kecil itu adalah inti dari masalahnya. Si biang keroknya. Karena apa? Karena di dalam kapsul itu tersimpan sumber radioaktif cesium-137 yang memancarkan radiasi ionisasi yang kuat luar biasa. Jadi dalam alat medis, sumber ini tuh aman karena dikunci di balik kayak pelindung timbal dan mekanisme yang khusus. Jadi kalau misalnya dibukanya secara sembarangan, ya perlindungan itu jelas hilang. Bayangin nih kalau kalian nemu benda aneh dari mesin tua, pasti ada rasa penasaran kan? Ini apaan ya? Bisa dijual nggak ya? Wah, kayaknya mahal nih. Nah, ya persis kayak gitu yang kejadian. Mereka nggak ngebuang, mereka justru nyimpen si benda ini. Mereka ngotak-ngatik, berusaha buka si isinya ini lebih dalam lagi. Penasaran. Dan tanpa mereka sadari bahwa setiap menit paparan radiasi itu terus berlangsung. Ngeri gak sih? Dan semakin dekat mereka sama sumber itu, ya semakin tinggi dosis yang mereka terima di tubuh mereka. Tapi lagi-lagi gak ada tanda bahaya yang jelas. Yang ada cuma rasa sakit yang masih dianggap kayak udah ini penyakit biasa aja. Dan ini salah satu alasan kenapa insiden Goyanoya jadi tragis. Karena musuhnya gak pernah kelihatan. Gak ada baunya. Gak ada rasanya. Tapi terus bekerja menghancurkan dari dalam diam. Kalau tragedi ini berhenti di 2 orang ini aja, mungkin ceritanya bakal beda. Mungkin dampaknya juga gak akan terlalu luas. Gak akan terlalu heboh tragedinya. Tapi masalahnya mereka punya satu keputusan lagi. Keputusan yang akhirnya menyebarkan si bencana ini ke banyak orang. Karena apa coba? Si benda ini akhirnya tuh dibawa ke tempat penampungan besi tua. Tempat yang jelas banyak banget orang yang datang ke situ. Tempat yang banyak interaksi antar manusia. Dan di sanalah seseorang bakal nemuin sesuatu yang terlihat. Wah, cantik. Sesuatu yang justru ini tuh bakal ngebuat orang tertarik untuk mendekat lebih lagi. Karena ada cahaya misteriusnya, warna biru. Cahayanya tuh indah banget, looks-nya bagus. Tanpa mereka sadari diem-diem lagi bawa maut. Jadi ketika kapsul itu akhirnya terbuka, sebuah serbuk biru bercahaya tuh muncul dan orang-orang tuh kagum melihatnya. Karena indah. Bahkan ada yang bawa pulang. Nggak ada yang sadar kalau kematian ini tuh lagi berpindah dari tangan ke tangan.
Kalau ada satu momen aja yang bener-bener ngubah tragedi Goyanoya jadi bencana besar, mungkin bisa dibilang momen itu adalah ketika si kapsul itu sampai ke sebuah tempat rongsokan, penampung. Karena sejak di titik ini, paparan radiasi nggak lagi cuma ngenain 1 atau 2 orang ya, tapi mulai nyebar ke banyak banget orang. Ke keluarga, tetangganya, anak-anak, dan akhirnya mau nggak mau, satu kota. Setelah beberapa hari 2 manusia kepo ini coba bongkar alat radioterapi itu, bagian logam dari mesin itu akhirnya dijual ke sebuah tempat penampungan besi tua. Si pengepulnya, pemiliknya itu adalah seorang pria namanya Diver Ferreira. Jadi tempat kayak gini tuh sebenarnya biasa banget ya. Ini tuh penuh sama barang-barang bekas, logam-logam tua, besi-besi, mesin rusak. Jadi si besinya itu ditimbang, udah gitu dijual lagi. Nggak ada yang aneh lah, emang kayak gitu sistemnya. Tapi nggak ada siapapun di sana yang paham soal material radioaktif. Jadi ketika si komponen mesin itu datang, ya awalnya kayak dianggap cuma barang rongsokan biasa. Dia udah biasa nerima yang kayak gitu. Diver ini tertarik karena ada bagian tertentu dari mesin itu yang kelihatannya tuh unik. Jadi kok ini ada kayak sesuatu yang berharga ya di dalamnya. Nah, penasaran dong dia sebagai pengepul nih. Kayak baru nih gue lihat mesin kayak gini gitu. Pelan-pelan hal penasaran tersebut berubah jadi obsesi kecil. Sebenarnya isi benda ini apa ya? Akhirnya dia mulai ngebongkar si bagian kapsul itu. Dan disinilah semua berubah. Ada cahaya biru yang cantik. Di suatu malam, saat bagian dalam kapsul itu berhasil terbuka, itu muncul sesuatu yang aneh. Ada material bercahaya kebiruan. Kecil, tapi berpendar. Udah gitu kelihatan indah banget di tempat gelap. Glow in the dark. Dan buat orang awam yang emang nggak tahu, ini tuh kelihatan kayak sesuatu yang luar biasa. Mungkin sedikit mirip batu kristal lah. Atau bubuk bercahaya gitu. Pokoknya unik, looks-nya cantik, bagus. Jadi mikirnya tuh kayak benda magis. Padahal yang mereka lihat itu sebenarnya adalah material radioaktif cesium-137 dalam bentuk senyawa yang mancarin cahaya kebiruan samar dalam kondisi tertentu. Nah, efek bercahaya ini bikin banyak orang tuh tertarik untuk nyentuhnya tanpa tahu bahayanya, resikonya kayak apa. Dan disinilah tragedinya terasa ironis. Karena sesuatu yang paling berbahaya justru kelihatan paling menarik. Bayangin deh, kalau kalian hidup di tahun 1987. Waktu itu kan gak ada internet, gak ada Google Lens ya, gak ada edukasi soal zat radioaktif. Terus tiba-tiba ada benda biru bercahaya di depan mata kalian. Kan otomatis kalian juga bakal ngerasa penasaran ya. Kemungkinan besar kepo juga. Dan itu yang terjadi sama mereka. Lihat nih, ini bagus banget gitu. Dan Diver ini ternyata sangat tertarik sama benda itu. Dia bahkan kayak sempat nunjukin si material tersebut ke orang-orang lain. Karena menurut dia itu keren banget. Bercahaya biru gitu kan, cantik gitu. Aneh, menarik lah gitulah. Bahkan ada laporan dari sebagian kecil material itu dipamerin ke temen sama keluarga karena ya dianggap unik tadi. Bukan karena niat jahat atau tahu resikonya terus akhirnya disebarin, enggak ya. Tapi justru disitulah salah satu bagian paling tragis dari kisah Goyanoya ini. Jadi nggak ada villain ya di sini, nggak ada orang jahat, nggak ada yang sengaja mau ngecelakain orang. Semua orang di cerita ini itu benar-benar nggak tahu. Mereka murni penasaran, murni kepo, dan rasa penasaran itu justru berujung petaka. Material cesium itu kemudian berpindah nih dari satu tangan ke tangan yang lain. Ada yang nyentuh, ada yang lihat doang, ada yang berada deket banget karena penasaran. Bahkan sebagian orang itu sengaja nyimpen si partikel kecil itu di rumah mereka. Sekali lagi, bukan karena mereka ceroboh, tapi murni karena mereka nggak tahu. Dan ini penting banget. Radiasi itu beda sama api. Kalau api panas ya, sama kita dipegang, itu jelas kerasa panasnya langsung. Otomatis refleks kita langsung menjauh. Terus kalau listrik, nyetrum kan? Kita tahu ada bahaya. Tapi kalau radiasi, itu diem.
sunyi, nggak kerasa apa-apa. Jadi tubuh ya kelihatannya tetap normal. Padahal di tingkat tertentu, radiasi ionisasi ini tuh bisa ngerusak sel tubuh dan jaringan dari dalam secara bertahap. Jadi gejalanya ini bisa muncul beberapa hari kemudian. Jadi orang tuh sering nggak menghubungkannya dengan sumber paparan karena nggak nyadar. Nah, beberapa hari setelah kontak dengan benda tersebut, orang-orang mulai sakit. Awalnya ringan, cuman pusing, mual, muntah-muntah, lemes, ada beberapa yang diare. Kebanyakan dari mereka tuh kehilangan tenaga. Ya bisa dibilang gejalanya ini tuh mirip sama penyakit umum banget. Tapi awalnya dokter bingung ya, infeksi bukan ya? Apa mungkin keracunan makanan gitu? Atau kena virus gitu ya? Jadi nggak ada kepikiran sama sekali soal radiasi itu. Karena jujur aja, siapa yang bakal nyangka gitu kan, satu kota itu lagi kena material radioaktif. Nggak ada yang nyadar. Bahkan orang-orang yang sakit sendiri pun ya nggak sadar, kan gitu. Mereka tetap beraktivitas aja, tetap ketemu keluarga, tetap bercengkrama, tetap pulang ke rumah. Dan tanpa sengaja, kontaminasi itu ikut pindah lewat benda-benda di sekitar mereka. Lewat pakaian, sentuhan, debu, permukaan barang, lingkungan rumah. Otomatis situasinya mulai berubah dari aneh jadi mengkhawatirkan. Di tengah semua kekacauan ini ada satu orang yang akhirnya tuh ngerasa ini kayaknya bukan penyakit biasa deh. Dia adalah Gabriela Ferreira. Ini adalah istri dari De Veer. Jadi dia itu ngelihat semakin banyak orang di sekitar tempat rongsokan ini tuh mulai sakit. Karyawannya sakit, keluarganya sakit, orang rumahnya sakit. Jadi sesuatu yang jelas nggak normal nih. Kok bisa kayak gini? Dan disinilah insting seorang ibu dan istri itu bisa dibilang bisa menyelamatkan jauh lebih banyak nyawa. Karena Gabriela ini mulai curiga sama benda aneh yang bercahaya itu tadi. Ada sesuatu yang nggak beres nih. Dia sebenarnya belum tahu apa, karena terbatas ya pengetahuannya juga. Tapi firasatnya bilang, kayaknya benda ini deh biang keroknya. Benda ini bermasalah nih. Dan keputusan yang akan dia ambil setelah ini, akhirnya ngebuka mata pemerintah Brazil bahwa mereka sedang menghadapi bencana radiasi besar. Tapi sayangnya, saat kesadaran itu datang, paparannya ya udah nyebar terlalu jauh. Bisa kalian bayangin? Sebuah kota kecil, orang-orang biasa nih isinya, dengan rutinitas anak-anak main, keluarga kumpul. Sementara tanpa mereka sadari, si zat radioaktif mematikan itu tuh lagi pindah. Dari rumah ke rumah, dan belum ada satupun alarm darurat yang bunyi. Jadi, ketika warga mulai sakit satu persatu, seorang wanita bawa benda aneh itu ke rumah sakit. Dan saat dokter periksa, kepanikan besar akhirnya dimulai. Kalau di film-film bencana, biasanya ada satu momen ketika semua orang itu akhirnya sadar, wah ini serius nih. Nah, tragedi di Goiânia ini, momen ini tuh datangnya tuh agak terlambat. Bahkan terlalu telat kali ya. Karena selama beberapa hari, orang-orang ini udah mulai sakit satu persatu. Dan gak ada yang benar-benar ngerti penyebabnya atau apa. Di sekitar tempat rongsokan milik De Veer, semakin banyak orang yang ngalamin gejala aneh. Mual lah, muntah, pusing, tubuhnya lemes, terus mulai kelihatan juga si kulitnya tuh bermasalah. Beberapa orang ini ngalamin iritasi dan luka di area tubuh tertentu. Tapi anehnya, gejalanya tuh nggak cocok sama penyakit-penyakit pada umumnya. Dengan penyakit biasa yang udah teridentifikasi. Jadi katanya kalau keracunan makanan, ya harusnya orang lain yang makan makanan itu bakal sakit juga. Kalau virus nih, penyebaran itu bakal beda. Nah ini, ya jelas kerasa aneh kan gitu. Jadi nggak ada konsisten, tapi semakin hari semakin serius kondisinya. Beberapa korban ini mulai ngalamin kondisi fisik yang buruk, sampai harus cari bantuan medis. Tapi di tahap awal itu paparan radiasi ini tuh memang kayak mirip penyakit umum aja gitu. Jadi diagnosisnya itu tambah sulit kan gitu.
Masalahnya nih nggak ada dokter yang langsung mikir, wah ini radiasi. Nggak ada gitu kan. Karena si kejadian kayak gini itu tuh hampir nggak pernah terjadi. Apalagi di lingkungan sipil. Karena biasanya kan kalau radiasi itu adanya di lingkungan yang berbahaya. Ini adalah lingkungan sipil, bukan laboratorium nuklir, bukan pembangkit tenaga nuklir, bukan lokasi perang. Ini cuma kota biasa yang hidup kayak normal biasa aja. Makanya ya kecurigaan ke arah radioaktif itu hampir nggak ada. Nah, ada satu orang nih yang paling gelisah di waktu itu adalah Gabriela tadi. Ini adalah istrinya De Ver. Dia mulai memperhatikan si pola-pola anehnya. Coba menghubungkan satu sama lain. Suaminya sakit nih. Orang-orang di sekitar tempat rongsokan juga sakit nih. Anak-anak sakit, karyawan-karyawannya juga sakit. Ini nggak mungkin kebetulan. Feeling dia bilang kayak gitu. Dan satu hal yang terus ngeganggu pikirannya adalah si benda bercahaya biru itu, benda aneh nih, yang sempat sama orang-orang tuh disebut benda yang menarik, yang sempat dipamerin kemana-mana, yang sempat ada di sekitar rumah. Tapi entah kenapa gitu dia ngerasa semua ini tuh kayak berhubungan. Pelan-pelan si puzzle sama dia disusun. Walaupun gitu ya dia sendiri tuh nggak tahu benda apa sih sebenarnya itu. Dan di titik ini, Gabriela ini melakukan sesuatu yang mungkin bisa dibilang bakal menyelamatkan banyak orang. Dia sengaja ngambil si material aneh itu, terus sama dia dibawa ke rumah sakit. Keputusan yang sederhana, tapi jelas besar dampaknya. Walaupun ironisnya, waktu bawa benda itu dia juga nggak sadar masih kayak deket banget ya sama sumber radiasi yang bahaya ini tuh. Di tanggal 29 September 1987, Gabriela ini sampai di fasilitas kesehatan sambil bawa benda mencurigakan itu di sebuah wadah. Awalnya gak ada yang terlalu panik, karena dari luar ya kelihatan kayak benda logam biasa aja. Tapi ada satu petugas medis ini yang mulai ngerasa aneh. Kenapa sih kok banyak banget orang di area yang sama itu sakit? Kenapa gejalanya sama semua, mirip-mirip? Dan kenapa benda ini mencurigakan? Nah, kecurigaan ini mulai mengarah ke sesuatu yang jauh lebih serius. Akhirnya, sampelnya ini diperiksa lebih lanjut. Dan waktu alat deteksi ini dipakai, semua orang shock. Karena alat itu nunjukin bahwa tingkat radiasi yang ada dalam benda itu sangat tinggi. Bukan sekedar tinggi, tapi ekstrim. Tiba-tiba, situasi berubah total. Dari diagnosa pasien sakit misterius, jadi kita mungkin lagi ngadepin kontaminasi radioaktif. Dan kalau dugaan ini benar, masalahnya jauh lebih besar daripada sekedar beberapa orang yang sakit. Karena apa? Artinya, material ini mungkin udah nyebar kemana-mana. Dan jelas, emang udah nyebar kemana-mana. Begitu pihak berwenang ini mulai memahami nih situasi yang lagi terjadi itu apa, alarm darurat langsung dibunyiin, tim khusus dipanggil, dan pemerintah bergerak. Ahli nuklir ini didatengin, area-area tertentu ini mulai diperiksa, dan hasilnya lebih buruk dari dugaan. Karena ternyata material radioaktif ini udah pindah ke banyak lokasi. Udah ke rumah warga, udah ke tempat kerja, barang-barang pribadi, lingkungan sekitar. Intinya jejak kontaminasi ini tuh udah ditemukan di berbagai titik yang terhubung sama penyebaran kapsul cesium-137. Otomatis ini bikin respon darurat berkembang lebih cepat lagi. Kebayang nggak paniknya? Kalian baru sadar nih ada zat radioaktif berbahaya, tapi nggak tahu juga siapa aja yang udah pernah nyentuh itu. Nggak tahu juga siapa yang udah terpapar. Nggak tahu juga benda ini tuh udah kemana aja. Dan yang paling ngeri, banyak orang masih belum sadar kalau mereka itu mungkin ya sebenarnya udah kena. Dalam waktu singkat nih, kota Goiânia berubah. Jalanan mulai dipenuhin sama petugas. Orang-orang jelas bingung dong. Rumor mulai menyebar, ketakutan meningkat luar biasa. Panik di mana-mana. Bayangin gitu kan, jadi warga biasa pada saat itu, terus tiba-tiba ada kabar katanya ada benda radioaktif di kota ini. Katanya banyak orang yang udah kena. Katanya bahayanya nggak kelihatan. Chaos nggak kira-kira? Jelas chaos. Dan memang ketakutan warga ya meningkat drastis, panik gitu kan. Karena musuh kali ini ya bukan kebakaran,
Bukan banjir, bencana alam lainnya, bukan kriminal juga. Tapi justru sesuatu yang nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasain, nggak bisa dicium. Dan mungkin sebenarnya udah ada di rumah sendiri. Situasi makin serius. Nah, pemerintah ini mulai ngebuka pemeriksaan massal. Ribuan orang datang karena mereka tuh ngerasa takut kalau mereka udah terpapar. Jadi ada yang memang benar-benar udah terkena, ada juga yang kayak panik doang karena rumor gitu ya, jadi psikosomatis. Nah, menurut laporan resminya ini tuh lebih dari 100.000 orang sempat ngejalanin pemeriksaan untuk mastiin kayak tingkat paparannya. Walaupun kayak cuma sebagian kecil aja gitu ya yang ngalamin kontaminasi signifikan. Dan di tengah semua itu gitu mulai muncul nih pertanyaan. Siapa kira-kira yang paling parah yang kena si paparan radioaktif ini? Terus berapa banyak korbannya? Terus apa ya yang sebenarnya dilakukan sama radiasi ini ke tubuh manusia? Karena beberapa orang ini udah mulai nunjukin kondisi yang jauh lebih serius dibanding sekedar mual biasa. Bukan cuma sekedar mual pusing lemes lagi. Salah satu kisah yang paling memilukan itu justru akan ngeguncang seluruh Brazil. Ini adalah tentang seorang anak kecil yang sama sekali nggak tahu kalau bubuk biru cantik yang dia lihat adalah sesuatu yang luar biasa berbahaya. Jadi ada seorang anak kecil ini main di dekat serbuk bercahaya itu. Nggak ada yang tahu nih beberapa hari kemudian bahwa seluruh negeri Brazil bakal mengenang namanya. Ketika pemerintah Brazil akhirnya sadar bahwa mereka ini lagi ngehadapin kontaminasi radioaktif yang besar, satu kenyataan pahit itu mulai kelihatan. Ini bukan cuma soal benda berbahaya yang ditemukan ya, karena dampaknya ini tuh udah masuk ke kehidupan orang-orang biasa. Udah ke keluarga, tetangga sekitar, anak-anak, orang yang bahkan gak pernah tahu apa sih radiasi itu. Dan salah satu kisah paling menyedihkan dari tragedi Goiânia ini adalah tentang seorang anak kecil, anak perempuan kecil, namanya Leide das Neves Ferreira. Leide ini tuh baru berusia 6 tahun, masih kecil banget. Usia dimana kayak anak biasanya lah yang cuma mikirinnya tuh main doang. Tidur, makan, main gitu kan. Nonton TV, jajan, ketawa, gitu-gitu. Ferreira lagi, karena dia adalah keponakan dari Diver Ferreira, yang jelas adalah pemilik dari tempat rongsokan, tempat di mana kapsul radioaktif itu sempat dibongkar. Artinya apa? Dia ada sangat dekat dengan si Bianchero, dengan sumber masalah. Ya tentu aja, dia sama sekali nggak ngerti kan bahaya apa yang ada di sekitarnya. Jadi menurut investigasi, setelah kejadian, partikel cesium-137 ini tuh sempat ada di lingkungan rumah dan area sekitar keluarga. Jadi beberapa orang ya terpaparnya tuh tanpa sadar. Yang bikin cerita ini kerasa sangat tragis adalah buat anak kecil gitu ya, benda bercahaya biru gitu tuh pasti kelihatannya menarik kan. Cantik looks-nya, unik, kayak mainan aneh lah gitu. Gak ada alarm tuh di kepala seorang anak bahwa gak boleh dipegang, ini adalah radioaktif. Gak ada kan? Karena siapa yang bakal ngajarin itu? Orang dewasa aja gak tahu. Semakin hari, korban dengan gejala misterius, gejala serius mulai bertambah. Beberapa ngalamin gangguan kesehatan yang berat akibat dosis paparan yang lebih tinggi. Terus rumah sakit juga mulai kewalahan memahami apa yang terjadi. Karena si paparan radiasi ini dalam level tinggi itu tuh sebenarnya bisa ngerusak jaringan tubuh dan sistem biologis penting yang serius. Jadi efeknya ya beda-beda gitu ya, tergantung dosis, durasi, dan jarak dari sumber radiasi itu. Jadi banyak warga ini tuh mulai ketakutan. Karena penyakit ini tuh kerasanya tuh kayak penyakit misterius. Gak jelas siapa aman, gak jelas siapa yang terpapar, gak jelas apakah rumah mereka masih aman disentuh atau enggak harus dihindari. Coba deh gitu kan kalian bayangin gitu suasananya, tiba-tiba gitu kalian dengar bahwa jangan deket-deket sama rumahnya ini, jangan deket-deket sama area ini, katanya ada radiasi, awas lo bahaya bajunya. Tapi barang-barang ini bisa aja udah terkontaminasi. Chaosnya kayak apa coba? Dan memang ya kepanikan ini tuh mulai nyebar lebih cepat daripada informasi resmi.
Ada satu hal yang sering terjadi ketika masyarakat takut, yaitu stigma. Nah, orang-orang dari Goiânia ini mulai dipandang berbeda. Ada rasa takut berlebihan nih. Jadi bahkan beberapa warga yang berasal dari daerah terdampak ini tuh kabarnya sempat dijauhin karena orang ya takut ketular. Walaupun si radiasi ini tuh nggak bekerja kayak virus menular biasa ya. Ini penting nih untuk dijelaskan karena banyak orang waktu itu yang belum ngerti cara kerja kontaminasi radioaktif. Jadi mereka tuh pikir kalau deket sama orang itu nanti ketularan. Padahal kasusnya jauh lebih kompleks. Yang jadi masalah adalah paparan material radioaktif atau benda yang terkontaminasi. Ini tuh bukan sekedar berdiri deket seseorang gitu, udah gitu bisa kepapar kayak flu lah gitu. Enggak ya, tapi karena rasa takut manusia itu ya lebih cepat lah dari logika, ya muncullah si diskriminasi tersebut. Dan ini jelas bikin trauma warga makin berat. Karena udah mau mereka sakit gitu ya, mereka juga harus ngadepin penolakan sosial. Mereka dikucilkan. Begitu tingkat bahayanya dipahami, pemerintah Brazil ini bergerak ekstrim. Tim khusus datang pakai perlindungan, pakai hazmat, area rumah diperiksa, tanah-tanah dicek, benda-benda rumah tangga diukur tingkat radiasinya. Dan hasilnya beberapa rumah ternyata terkontaminasi. Barang-barang harian, barang-barang sehari-hari itu ikut terpapar. Kayak baju-baju, perabot rumah, kasur, bahkan lantai, dinding, kayak gitu-gitu. Bayangin coba gimana syoknya warga. Barang yang tiap hari kalian pegang, kan gitu. Tiba-tiba nih dianggap berbahaya, nggak boleh disentuh, nggak boleh deket-deket. Jadi otomatis sebagian area itu harus dibersihin besar-besaran. Dan beberapa bangunan dengan tingkat kontaminasi yang lebih tinggi, itu harus dibongkar untuk mencegah paparan lanjutan. Bisa dibayangin ya, rumah yang tadinya itu hangat tempat kumpul, penuh kenangan, itu harus dihancurin, harus dibongkar. Barang pribadi ya jelas harus dibuang, dimusnahkan, dibakar. Gak ada pilihan lain, karena keselamatan jelas jauh lebih penting. Situasi berkembang cepat nih. Pemerintah ini buka pusat pemeriksaan secara besar-besaran. Ribuan warga pun antri. Ada yang takut, ada yang panik, ada yang nangis, kan gitu. Duh gimana nih kalau saya kena? Duh anak saya aman gak ya? Duh kita pernah lagi ke tempat itu? Hal-hal kayak gitu. Laporan resmi bilang kalau sekitar 112.000 orang itu menjalani pemeriksaan radiasi dan ratusan lainnya itu memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk nentuin seberapa parah tingkat paparannya. Dan ini nunjukin betapa besarnya dampak satu kesalahan kecil aja. Awalnya gimana? Cuma sebuah mesin terbengkalai yang dibongkar gara-gara rasa penasaran. Udah gitu nemuin satu kapsul kecilnya dan tiba-tiba boom. Satu kota masuk kondisi darurat. Saat situasi mulai terkendali sedikit nih, muncul deh pertanyaan yang bikin publik ini jadi marah. Kok bisa sih kejadian? Kenapa sih benda seberbahaya itu ditinggal gitu aja? Kok nggak diamankan sih? Kok nggak ada penjagaan? Kenapa warga nggak dikasih edukasi, nggak dikasih peringatan? Karena makin jelas ya, ini bukan sekedar kecelakaan biasa. Ada kegagalan sistem, ada kelalaian, dan seseorang jelas harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Tapi sebelum kita masuk ke bagian itu, ada satu fase yang lebih berat. Yaitu fase ketika kota Goiânia harus ngejalanin proses panjang. Mulai dari evakuasi, dekontaminasi, dan hidup berdampingan dengan trauma yang luar biasa besar. Rumah-rumah mulai dihancurkan, tanah mulai diangkut, barang-barang pribadi mulai dibakar, dimusnahkan, dan warga Goiânia ini sadar kalau hidup mereka nggak akan sama lagi. Kalau kalian pikir tragedi Goiânia ini selesai setelah sumber radioaktif itu ditemukan, jawabannya belum. Justru bagian yang paling berat ini malah baru dimulai. Karena nemuin sumber masalah itu cuma satu hal. Tapi ngeberesinnya, ngebersihinnya satu kota dari kontaminasi radioaktif, beda lagi, itu lain cerita. Jauh lebih rumit dan jauh lebih menakutkan. Karena musuh mereka jelas masih ada, masih tersebar dan gak kelihatan. Mau ngelawannya gimana? Siapa yang harus dilawan, siapa yang harus dimusnahkan? Begitu tingkat bahayanya dipahami, nih pemerintah Brazil ini tuh langsung ngeluncurin operasi besar-besaran.
tim ahli nuklir, tenaga medis, petugas keselamatan, itu semua diturunkan. Semua kerja. Tujuan mereka cuma satu, yaitu cari semua jejak cesium-137. Masalahnya, material radioaktif ini tuh udah pindah-pindah dari si klinik kosong ini ke rumah-rumah warga, ke tempat rongsokan, ke tetangga-tetangga, ke barang-barang pribadi. Jelas ke lingkungan sekitar. Yang artinya apa? Ya tim gak bisa cuma fokus di satu titik, kan gitu. Mereka harus ngecek banyak lokasi satu persatu dengan teliti. Dan ini bukan pekerjaan yang sehari, 2 hari kelar. Petugas pakai alat deteksi radiasi untuk nyisir rumah-rumah, jalan-jalan, dan berbagai benda yang mungkin terkontaminasi. Respons darurat ini berkembang jadi salah satu operasi dekontaminasi sipil terbesar di Brazil pada saat itu. Bayangin nih kalau kalian jadi petugas di masa itu ya, masuk ke rumah orang gitu kan, udah gitu bilang, maaf rumah ini terkontaminasi. Berat nggak sih? Sedih kan? Salah satu hal yang paling nyakitin buat warga itu adalah beberapa rumah harus terpaksa dibongkar. Bukan direnovasi, bukan dibersihin kayak biasa gitu, tapi benar-benar dihancurin. Kenapa? Karena tingkat kontaminasinya dianggap udah terlalu tinggi. Dan resiko paparan jangka panjangnya itu terlalu berbahaya. Udah nggak bisa ditolerir lagi. Jadi tanah di beberapa lokasi ini bahkan ikut diangkat, dikeruk. Lapisan tertentu itu harus dibuang. Puing-puing bangunan itu dikemas khusus. Semuanya diperlakukan kayak limbah yang berbahaya luar biasa. Karena memang seberbahaya itu. Beberapa bangunan dengan kontaminasi yang tinggi itu memang jelas dibongkar ya. Sementara si material yang terpaparnya itu dikumpulin, udah gitu disimpan sebagai limbah radioaktif sesuai sama prosedur keselamatan yang ada. Coba kalian bayangin gimana perasaan warga. Rumah tempat kalian tumbuhkan, tempat kenangan keluarga, tempat ulang tahun, tempat tidur masa kecil, udah gitu tiba-tiba harus hilang. Karena ada sesuatu yang bahkan gak bisa kalian lihat. Gak cuma rumah ya, banyak barang pribadi juga yang harus dimusnahkan. Kasur, baju, mainan, perabot apalagi kalau yang namanya rumah tangga ya, banyak banget kan perabotnya. Barang-barang sentimental, foto-foto kenangan, bahkan benda-benda kecil yang mungkin kayak punya nilai emosional. Kalau alat deteksi nunjukin kontaminasi, ya jelas harus pergi. Dan ini bagian yang sering gak dibahas. Kadang tragedinya itu bukan cuma kehilangan nyawa, tapi kayak kehilangan rasa aman, kehilangan rumah, kehilangan masa lalu, kehilangan hidup normal. Semuanya jadi gak sama lagi. Kondisi mental warga waktu itu berat luar biasa, diacak-acak secara fisik dan mental. Udah terpapar fisiknya, mentalnya juga harus sakit. Karena pertanyaan yang terus muncul adalah, apakah saya aman? Efeknya kira-kira bakal muncul lagi nggak setelah ini? Anak saya bakal gimana? Kalau saya udah kena, apa bisa sembuh? Nah, masalah radiasi ini memang bikin orang takut jelas. Karena efeknya sering kerasa ya misterius tadi. Jadi nggak langsung kelihatan, kadang munculnya belakangan. Apalagi waktu itu informasinya belum semudah sekarang kan gitu ya. Mau cari informasi di mana? Jelas yang berkembang pesat itu adalah rumor. Ketakutan makin besar, makin chaos. Ada yang jadi takut makan makanan lokal lah. Ada yang takut nyentuh barang-barang tertentu lah. Ada yang takut berada dekat di lokasi terdampak. Dan trauma psikologis ini jelas bertahan lama. Tapi ya sisi bagusnya jadi nggak sembarangan pegang-pegang lagi ya. Yang bikin sedih, warga Goiânia juga sempat ngadepin stigma dari luar kota. Jadi beberapa orang ini takut terhadap apapun yang berhubungan sama Goiânia. Produk-produk dari sana, orang-orang dari sana. Bahkan ada kekhawatiran berlebih seolah kayak seluruh kota ini tuh berbahaya lah gitu. Padahal kenyataannya kontaminasi ini tuh ada di area tertentu yang udah ditangani. Tapi ya kalau orang udah takut ya logikanya kalah kan. Jadi sebagian warga terdampak ini memang ngalamin diskriminasi sosial setelah si tragedi tersebut karena ketakutan publik terhadap radiasi yang mereka belum paham dengan baik. Dan trauma kayak gini ini tuh kadang lebih lama sembuh dibanding sama luka fisik. Bakal terus terngiang. Semakin fakta muncul, publik semakin marah. Karena semuanya kerasa absurd. Kok bisa sih bahan radioaktif ditinggal di gedung kosong gitu aja? Kok nggak diamankan sih? Kok nggak ada pengawasan sih?
Nah, penyelidikan kemudian mengarah pada konflik administratif dan tanggung jawab antara si pihak pengelola klinik itu dengan otoritas terkait mengenai mesin radioterapi yang ditinggalin gitu aja. Dan disinilah tragedi Goya Noya berubah. Bukan cuma jadi cerita tentang kecelakaan, tapi juga soal kelalaian, soal sistem yang gagal, dan gimana satu keputusan administratif itu bisa berujung bencana kemanusiaan. Karena kalau mesin itu diamankan dari awal, udah dikasih edukasi juga, mungkin semua ini nggak akan pernah terjadi. Nggak akan ada korban, nggak akan ada kotak yang panik luar biasa, nggak akan ada anak kecil yang kehilangan masa depan. Tapi ya mau gimana juga, sejarah memang nggak bisa diulang. Beberapa bulan berlalu nih, operasi besar tuh dilakukan. Situasi mulai stabil, tapi ya luka yang ditinggalkan itu nggak akan bisa hilang gitu aja ya. Karena pertanyaan besar itu mulai muncul. Apa efek jangka panjang dari tragedi ini? Apakah korban bisa hidup normal? Dan kenapa insiden Goya Noya sampai sekarang masih dianggap salah satu kecelakaan radiasi sipil terburuk di dunia? Jawabannya jauh lebih kompleks daripada yang orang kira. Ketika kota mulai tenang, trauma justru baru dimulai. Karena bagi para penyintas, tragedi Goya Noya ini tuh nggak pernah benar-benar selesai. Selalu ada, masih dijalani. Kalau kalian mikir tragedi Goya Noya ini selesai begitu si operasi pembersihan ini selesai ya, sayangnya nggak sesederhana itu. Karena radiasi bukan cuma meninggalin kerusakan fisik, tapi juga jelas yang ada dalam mental, trauma, ketakutan, luka sosial yang bertahan luar biasa lama. Bahkan puluhan tahun kemudian, nama Goya Noya ini masih sering disebut ketika dunia ngebahas soal keselamatan bahan radioaktif. Oke, ini bagian yang paling sering bikin kita bingung, karena banyak angka berbeda beredar di internet. Jadi kita bakal sama-sama lurusin. Menurut investigasi resmi, sekitar 249 orang itu tercatat mengalami kontaminasi radioaktif tingkat tertentu akibat insiden ini. Dari jumlah itu, sebagian kecilnya itu ngalamin paparan yang sangat berat. Dan beberapa orang ini meninggal dalam periode setelah kejadian. Tapi jangan salah paham, bukan berarti hanya segitu dampaknya. Enggak ya, karena lebih dari 100.000 orang ini tuh diperiksa akibat kepanikan dan kemungkinan paparan. Jadi banyak keluarga yang harus ngejalanin tes, observasi lebih lanjut, atau pemeriksaan lebih lagi. Dan efek psikologisnya apa? Ya jelas jauh lebih luas. Bayangin kalian hidup di kota yang baru ngalamin bencana tak terlihat gitu ya, pasti bakal ada rasa takut yang tertinggal, yang stay. Banyak penyintas yang hidup di kecemasan jangka panjang. Pertanyaannya kayak gini, apakah tubuh saya udah aman? Nanti bakal ada efek kesehatan gak ya? Duh, anak saya gimana nih? Wah, itu pertanyaan-pertanyaan tuh bakal menghantui terus. Karena beda sama luka biasa. Karena radiasi ini tuh bikin orang tuh takut terhadap sesuatu yang gak kelihatan. Dan ketakutan terhadap hal yang tak terlihat itu seringkali jauh lebih besar. Karena kita gak tahu harus lawan siapa. Beberapa keluarga juga ngadepin stigma sosial. Ada yang dijauhin, ada yang dipandang berbahaya. Padahal mereka sendiri ya korban. Dan ini adalah salah satu sisi paling menyedihkan dari tragedi besar. Korban yang kadang harus berjuang 2 kali. Ngelawan dampak kejadian iya, ngelawan ketakutan masyarakat juga iya. Double impact. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang penting. Kenapa insiden Goya Noya itu sangat terkenal di dunia? Karena ini bukan kecelakaan reaktor nuklir. Ini bukan masa perang. Ini bukan ledakan besar kayak di Chernobyl disaster. Ini terjadi di lingkungan sipil biasa, kota biasa, di tengah kota loh yang berkembang. Dan sumber masalahnya, biang keroknya adalah kelalaian pengamanan. Benda radioaktif yang harusnya diamankan malah ditinggalkan. Tanpa penjagaan yang cukup, nggak ada kontrol maksimal, nggak ada edukasi. Hasilnya apa? Ya satu kota terdampak. Tragedi ini kemudian jadi contoh internasional tentang pentingnya pengamanan sumber radioaktif medis, pelacakan limbah berbahaya, dan kesiapan respons darurat.
Setelah Goianoya, banyak negara memperketat aturan penyimpanan material radioaktif. Mulai dari rumah sakit, fasilitas medis, laboratorium, semua mulai dievaluasi lebih serius. Karena dunia udah jauh lebih sadar, kadang bencana besar itu bukan datang dari teknologi yang jahat, tapi dari pengawasan yang gagal. Simple but deep. Ada satu fakta yang bikin banyak orang merinding sampai sekarang. Semua ini dimulai dari rasa penasaran. Serius deh, bukan dari sabotase, bukan dari terorisme, bukan eksperimen rahasia. Ini tuh cuma dari 2 orang yang nyari besi tua, nyari nafkah. Lalu, mereka merasa bahwa sebuah mesin yang terbengkalai itu bisa jadi duit. Rasa ingin tahunya, benda bercahaya yang terlihat indah dan boom. Bencana nasional. Ini kayak pengingat keras gitu kan, bahwa kadang hal paling berbahaya itu nggak kelihatan menyeramkan. Kadang justru terlihat menarik, cantik, rupawan, biasa aja. Dan itu yang bikin tragedi Goianoya terasa sangat manusiawi. Karena semua orang di cerita ini pada dasarnya cuma nggak tahu. Kalau kalian penasaran jawabannya, ya, area terdampak udah lama ditangani dan dipantau. Kota Goianoya saat ini berfungsi normal kayak kota-kota besar lainnya di Brazil. Tapi memori tragedinya itu masih hidup. Museumnya, dokumentasinya, cerita penyintasnya, semua jadi pengingat bahwa satu kesalahan kecil dalam pengelolaan benda berbahaya itu bisa menghasilkan dampak yang luar biasa besar. Kalau dipikir-pikir, yang bikin tragedi Goianoya terasa menyeramkan itu bukan cuma karena radiasinya, tapi karena semuanya itu terasa sangat mungkin terjadi. Gak ada ledakan besar, gak ada alarm film Hollywood, gak ada ilmuwan gila, eksperimen-eksperimen aneh. Dia tuh cuman abandoned building, mesin terlantar, rasa penasaran manusia, dan sistem yang gagal menjaga sesuatu yang seharusnya gak pernah ditinggalkan tanpa pengawasan. Kadang, hal paling berbahaya di dunia bukan sesuatu yang kelihatan mengerikan, tapi sesuatu yang kelihatan biasa aja, atau bahkan kelihatan indah. Dan mungkin ini adalah pelajaran terbesar dari tragedi Goianoya, bahwa pengetahuan bisa nyelamatin nyawa. Dan kelalaian kecil kadang bisa berubah jadi tragedi yang luar biasa besar. Kalau kalian ada di posisi orang-orang waktu itu, menurut kalian bakal curiga nggak sih kalau nemu benda biru bercahaya kayak gitu? Boleh tolong tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama video-video kayak gini, cerita tragedi nyata dengan pembahasan detail kayak gini, boleh di like, comment, share, subscribe. Karena di video berikutnya, kita bakal ngebahas kisah nyata lain yang gak kalah mengerikan. Makasih banyak untuk yang udah nonton video saya kali ini. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting banget. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Marici undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.